Definisi spiritualitas. Spiritualitas adalah usaha untuk mencapai tingkat mental atau metafisika tertentu, di mana pada kondisi tersebut manusia berusaha dengan keras untuk menyatu dengan Tuhannya, menyatu dengan alam semesta, dan menyatu dengan energi di sekitarnya. Spiritualitas lebih diarahkan pada usaha mencapai kedamaian pribadi melalui pemikiran-pemikiran dan pemahaman pribadi yang semuanya bertujuan pada akhir mengkomunikasikan diri dengan Tuhan atau alam semesta atau energi. Aspek dalam spiritualitas. Menurut Screuss pada tahun 2011, spiritualitas terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek eksistensial, yaitu di mana seseorang belajar untuk menghilangkan bagian dari dirinya yang bersifat egosentrik dan defensif. Aktivitas yang dilakukan seseorang pada aspek ini dicirikan oleh proses pencarian jati diri. Aspek yang kedua, yaitu aspek relasional, yaitu tahap kesatuan di mana seseorang merasa bersatu dengan Tuhan. Pada aspek ini, seseorang membangun, mempertahankan, dan memperdalam hubungan personalnya dengan Tuhan. Dan yang ketiga, aspek kognitif, yaitu saat seseorang mencoba untuk menjadi lebih reseptif terhadap realitas transenden. Hal ini dilakukan dengan cara menelaah literatur atau melakukan refleksi atas suatu bacaan spiritual tertentu. Melatih kemampuan untuk berkonsentrasi, juga dengan melepas pola pemikiran kategorial yang telah terbentuk sebelumnya, agar dapat mempersepsi secara lebih jernih pengalaman yang terjadi, serta melakukan refleksi atas pengalaman tersebut. Disebut aspek kognitif karena aktivitas yang dilakukan pada aspek ini merupakan kegiatan pencarian pengetahuan spiritual. Dimensi dalam spiritualitas. Menurut Holt dan kawan-kawan, dalam Adami tahun 2006, ada 2 dimensi dari spiritualitas. Yang pertama, dimensi keimanan. The Beliefs Dimension, melibatkan keyakinan spiritual dari aktivitas yang tak kasat mata. Misal, merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang kedua, dimensi perilaku atau amal. The Behavioral Dimension, mempunyai ciri dengan adanya aktivitas-aktivitas spiritual yang bisa diamati, serta melibatkan materi-materi religius atau menghadiri peribadatan agama. Kemudian, dimensi spiritualitas menurut Stoll pada tahun 1998 dalam Hamid tahun 2009 menguraikan bahwa spiritual terdiri dari 2 dimensi. Yang pertama, dimensi vertikal adalah hubungannya dengan Tuhan yang Maha Tinggi yang menuntun kehidupan manusia. Yang kedua, dimensi horizontal adalah hubungannya dengan diri sendiri, orang lain, dan lingkungan atau alam. Karakteristik dari spiritualitas. Yang pertama, hubungan dengan diri sendiri. Pengetahuan diri yaitu siapa dirinya, apa yang dapat dilakukannya, serta mengenai sikap yang menyangkut percaya diri, percaya pada diri sendiri, percaya pada kehidupan masa depan, ketenangan pikiran, harmoni, atau keselarasan dengan diri sendiri. Hubungan dengan alam, mengetahui tanaman, pohon, marga satwa, dan iklim, serta melindungi alam dan berkomunikasi dengan alam. Contohnya, bertanam dan berjalan kaki. Kemudian hubungan dengan orang lain. Hubungan yang harmonis meliputi berbagi waktu, pengetahuan,
dan sumber secara timbal balik. Hubungan yang tidak harmonis, maka akan terjadi konflik dengan orang lain, dan resolusi yang menimbulkan ketidakharmonisan dan friksi. Yang terakhir, hubungan dengan ketuhanan. Hubungan dengan ketuhanan meliputi tindakan individu dalam praktik ibadahnya, seperti sembahyang, berdoa, dan meditasi. Peran perawat dalam kebutuhan spiritualitas. Ada 5 peran perawat. Yang pertama, perawat memberikan asuhan keperawatan pada pasien secara holistik dengan memandang aspek mind, body, dan spirit pasien. Yang kedua, perawat membantu pasien dalam meningkatkan proses healing, resilience, dan mencapai status well-being. Yang ketiga, perawat membantu pasien dalam menentukan makna dan tujuan hidup, meningkatkan percaya diri pasien, sampai mendapatkan sumber harapan terhadap kesembuhan dari sakitnya. Peran yang keempat, perawat membantu pasien memahami spiritualitas yang diyakini untuk mencapai kesembuhan fisik dan psikis. Dan peran yang terakhir, perawat meningkatkan kemampuan pasien menerima kematian dengan damai. Misalnya, pada kasus pasien dengan penyakit terminal. Contoh spiritualitas. Contoh spiritualitas di sini kelompok kami mengangkat 2. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, individu dapat merumuskan arti personal yang positif tentang tujuan keberadaannya di dunia atau kehidupan. Individu mengembangkan arti penderitaan dan meyakini hikmah dari suatu kejadian atau penderitaan. Individu menjalin hubungan positif dan dinamis melalui keyakinan, rasa, percaya, dan cinta. Individu merasakan kehidupan yang terarah terlihat melalui harapan. Dan yang terakhir, individu mampu mengembangkan hubungan antar manusia yang positif. Sedangkan contoh spiritualitas dalam bidang keperawatan yaitu membangun hubungan antara perawat dan klien berdasarkan rasa percaya, proses perawatan, komitmen, serta menunjukkan rasa hormat untuk memberikan intervensi spiritual yang efektif. Perawat juga melakukan pengkajian keperawatan secara individu untuk perkembangan spiritualitas dirinya. Perawat harus mengembangkan identitas spiritualnya supaya lebih sensitif terhadap kebutuhan spiritual klien. Dan yang terakhir, perawat membangun hubungan terapeutik yang terjalin antara perawat dan klien dengan memberikan perawatan spiritual yang tepat. Mulai dengan pengertian. Spiritual itu adalah keyakinan dalam hubungannya dengan Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta, membantu individu untuk mencapai keseimbangan yang diperlukan dalam rangka memelihara kesehatan dan kesejahteraan serta beradaptasi dengan penyakit yang dialami. Spiritualitas memberikan individu energi yang dibutuhkan untuk menemukan diri mereka untuk beradaptasi dengan situasi yang sulit. Bagian-bagiannya, dimasuk pada yang kedua, yaitu bagian-bagiannya ada makna hidup dan keyakinan. Makna hidup itu adalah suatu proses menemukan arti dan tujuan hidup dari seseorang. Keyakinan adalah seorang individu menemukan kenyamanan dan kekuatan terhadap kepercayaan yang dianutnya. Menolong individu untuk menerima kenyataan dan berpikir positif untuk menghadapi setiap persoalan hidup. Yang ketiga yaitu C, domain spiritual, terdiri dari mystery, love, suffering, hope, forgiveness, peace and peacemaking, grace, dan prayer. Merupakan pengalaman manusia yang melekat dalam kehidupan dan nilai spiritual yang ada dalam dirinya.
sesuatu yang dimengerti dan dapat menjelaskan yang akan terjadi setelah kehidupan ini. Misteri adalah kepercayaan terhadap sesuatu yang akan terjadi setelah kehidupan inilah yang memberi nilai spiritualitas untuk kehidupan akhirat atau mendatang. Domain yang kedua yaitu love, cinta. Cinta merupakan sumber dari segala kehidupan, menjadi bahan bakar dari nilai spiritual karena perasaan cinta berasal dari hati, pusat dari penampilan ego seseorang. Cinta termasuk sesuatu yang misterius terkait dengan pilihan dan perasaan antara memberi dan menerima. Adanya perasaan cinta merupakan kunci dari domain spiritualitas seseorang. Berikutnya adalah suffering. Keberadaan dan arti penderitaan adalah merupakan domain spiritual. Penderitaan adalah salah satu isu inti dari misteri kehidupan, dapat terjadi karena masalah fisik, mental, emosional, dan spiritual. Di penderitaan atau kesengsaraan adalah sesuatu yang relatif, tergantung fokus dan makna spiritual yang dikembangkan oleh yang bersangkutan. Hope adalah harapan terkait dengan keinginan di masa yang akan datang, berorientasi pada masa yang akan datang. Ini adalah merupakan energi spirit untuk mengantisipasi apa yang akan terjadi kemudian, bagaimana caranya bisa menjadi lebih baik. Menanamkan harapan dalam kehidupan spiritual yang sesungguhnya akan menjadi pondasi utama dalam menemukan makna kehidupan seseorang, menjadi penentu arah dalam pilihan kehidupan, menjadi dasar dalam berpikir dan berperilaku dari seseorang. Forgiveness, pemaaf, adalah komponen utama dari self-healing. Sikap manusia memaafkan adalah kebutuhan yang mendalam dan pengalaman yang sangat diharapkan dapat dilaksanakan oleh seseorang. Keadaan ini memerlukan keyakinan kuat bahwa Tuhan Maha Pemaaf. Forgiveness akan menjadi komponen utama dalam proses penyembuhan diri dan mengurangi makna penderitaan. Dalam bahasa yang sering populer diucapkan adalah to forgive, to forget, memaaf. Peace and peacemaking. Damai dan pembentukan perdamaian bagi sebagian orang tidak bisa dipisahkan dari keadilan yang melekat pada diri seseorang. Seseorang bisa hidup dan berada dalam lingkungan alamiah dan menyembuhkan. Tahap spiritual keagamaan seseorang terdiri dari 3 tahap: faith, thought, dan discovery. Tahap spiritual keagamaan harusnya pada tahap discovery, di mana setiap manusia dapat memberi manfaat bagi yang lain, apapun keyakinannya, dan dapat hidup saling menghargai, saling berdampingan, memperjuangkan kehidupan spiritual sesuai keyakinan, dan ternyata muaranya sama, yaitu Tuhan. Grace. Grace dalam kehidupan nyata lebih tampak pada rasa bersyukur atas segala sesuatunya yang telah diberikan oleh Tuhan. Bersyukur merupakan indikator keimanan dan pengakuan atas kekuasaan Tuhan. Berikutnya adalah prayer. Berdoa adalah insting yang terdalam dari manusia, keluar dari suatu kesadaran yang tinggi bahwa Tuhan adalah Maha mengatur semua kehidupan. Berdoa meliputi pencarian terhadap hubungan erat dan komunikasi dengan Tuhan atau sumber yang misterius. Nah, kita masuk pada subpokok bahasan yang nomor D, yaitu aspek dan karakteristik spiritual. Aspek dan karakteristik spiritual berhubungan dengan sesuatu yang tidak diketahui atau ketidakpastian dalam kehidupan. Menemukan arti dan tujuan hidup. Menyadari kemampuan untuk menggunakan sumber dan kekuatan dalam diri sendiri. Dan yang terakhir, mempunyai perasaan karakteristik keterikatan dengan diri sendiri dan dengan Yang Maha Kuasa. Nomor berikutnya E, karakteristik. Jadi karakteristik dari spiritual itu berhubungan dengan diri sendiri, orang lain, dengan alam, hubungan dengan Tuhan. Dan kalau di Bali ini sering disebut dengan Trihita Karana. Nah, sampai pada yang nomor F, yaitu faktor yang memengaruhi kesehatan spiritual seseorang. Nah, ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhinya, diantaranya tahap perkembangan, keluarga, latar belakang etnik dan budaya, pengalaman hidup, dan krisis serta perubahan yang terjadi. Nah, sampai pada yang nomor G, yaitu kebutuhan spiritual.
Jadi setiap orang pada hakikatnya, pada dasarnya memiliki kebutuhan spiritual. Kebutuhan akan kepercayaan dasar atau basic trust, kebutuhan akan makna dan tujuan hidup, kebutuhan akan komitmen peribadatan dan hubungannya dengan dalam keseharian, kebutuhan akan pengisian keimanan secara teratur, mengadakan hubungan dengan Tuhan, kebutuhan akan bebas dari rasa bersalah dan dosa, kebutuhan akan penerimaan diri dan harga diri, self-acceptance dan self-esteem, kebutuhan akan dicapainya derajat dan martabat yang semakin tinggi sebagai pribadi yang utuh, kebutuhan akan terpeliharanya interaksi dengan alam dan sesama manusia, serta yang terakhir adalah kebutuhan akan kehidupan bermasyarakat yang penuh dengan nilai-nilai religius. Nah, yang terakhir, subpokok bahasan yang terakhir itu spiritual yang sehat. Nah, tentu dalam kehidupan kita berspiritual memerlukan spiritual yang sehat. Jadi cara mencapai spiritual yang sehat yang merupakan karakteristik kematangan psikologis dari seseorang adalah satu, authenticity, bertanggung jawab dan jujur pada diri sendiri. Dua, melupakan masa lalu. Melupakan emosi negatif merupakan dasar penting untuk kematangan psikologis. Tiga, menghadapi ketakutan. Mengungkap dan menghadapi ketakutan untuk mengurangi level kekhawatiran dan meningkatkan kedamaian pribadi. 4. Mawas diri dan pemaaf. Memaafkan orang lain untuk menumbuhkan spiritual. 5. Cinta dan kasih sayang. Sumber cinta ada di dalam diri, maka pengalaman spiritual dapat diperluas pada orang lain tanpa memikirkan imbalan. 6. Community, altruistik dan realistik, menolong dan nyata, menghargai diri sendiri dan orang lain. Yang ketujuh, awareness, adanya kesadaran untuk mengabaikan pengaruh negatif, takut, dan keinginan untuk membantu menghadapi penipuan diri. Dan yang terakhir, nomor 8 adalah peace, selaras dengan alam dan orang lain.